apply di Australia dan saya dapat dalam 6 bulan. Saya merasa ini pasti karya Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saya waktu itu pindah ke Australia tahun 99, garmennya tetap berjalan, toko saya jalanin karena ini perusahaan ekspor US dollar income. Jadi sangat bagus waktu itu malah, kan lagi evaluasi ya. US dollar income, rupiah, costnya rupiah biayanya, jadi cuan terus. Terus gak lama tahun 2000 saya ditangkap Tuhan di satu yang boleh bilang bisa karismatik ya, di jamaah Tuhan, dan juga ketemu komunitas ya di Australia, di mana kita jadi, saya boleh bilang full time melayani Tuhan 3 tahun di Australia ya, melayani gereja Katolik ya, dan membentuk persekutuan Tuhan. Tapi dan saya waktu berdoa pada Tuhan gini, Tuhan jagakan pabrik saya yang di Jakarta ya, supaya saya bisa melayani Tuhan full time, full heart, and full of His glory. Amin teman-teman. Amin. Amin. Saya mau melayani Tuhan dong, jadi saya mulailah berdoa begitu dan mulailah melayani Tuhan. Dan waktu itu kenapa saya berani berdoa begitu? Karena toko saya dan waktu itu berjalan dengan baik. Saya hampir tiap 3 bulan, tiap kuartal ya kita dapat dividen. Ya, karena untung terus. Ya, jadi ya saya pikir, wow, Tuhan begitu baik, sudah memberi saya freedom of time, nggak usah kerja. What should I do with my time? Apa yang bisa saya lakukan dalam waktu saya? Ya melayani Tuhan dong. Ya apalagi. Itulah doa yang timbul begitu. Nah, tapi ternyata sesudah berapa tahun perusahaan garmen yang diterima Tuhan tahun 2003 Agustus kalau salah ya, 2003 harus tutup. Bingung nih mulai tadi udah selain itu kan tutup ya. Ternyata waktu itu China masuk ke World Trade Organization WTO tahun 2003 Januari, sehingga di Indonesia garmen hampir setengah tutup ya, karena nggak bersaing dengan harga China. Kami salah satu tutup, dan akhirnya saya harus mulai berbisnis lagi, udah nggak bisa full time, tapi itu pun rugi. Tapi dalam story short akhirnya mesti balik ke Indonesia 2006 bulan Agustus, sudah hampir 7 tahun di luar negeri ya. Dan saya pulang ya tetap bawa satu istri dan di jahanam, tapi dalam keadaan gagal total. Dan uang yang dulu lumayan banyak, akhirnya tinggal sisa 100.000. Saya waktu itu pulang Indonesia nebeng di rumah mama ya, dan papa waktu itu udah sakit ya, karena stroke, karena degeneration udah 3 tahun, jadi diranjang ya, dan nggak bisa apa-apa, dan nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, dan nggak bisa dengar juga. Jadi bisa imagine mama udah stres bulannya. Terus saya pulang lagi bawa satu istri, 3 anak. Itu bulan 8. Terus bulan 9 nggak lama cici saya juga ikut gabung nebeng di mama sama anaknya. Ya ribut sama suaminya. Jadi bisa imagine ya, di rumah 9 orang, 2 anjing, dan nggak gede. Ya, jadi rumah itu sangat menyedihkan, penuh dengan ketegangan, kesedihan, dan kemarahan, kebingungan, macam-macam. Ya, anyway, akhirnya saya berbisnis lagi dengan 100.000 itu, tapi itu pun US dollar yang terakhir, tapi itu pun rugi, habis, tidak sukses. Akhirnya 2007 mulai satu bisnis. Ya, saya di mana bisnis itu saya beranikan diri minjem uang dari mama, mertua, dan ipar. Bisa imagine ya, kalau mama ya nggak apa-apa lah, kalau nggak bisa dibayar. Tapi kalau mertua sama ipar, aduh, stres berat banget itu. Dan mulailah berbisnis namanya Paulo Masyoko itu yang tadi ya. Tapi ternyata berjalan pun tidak baik. Ya 2007 gali lotok itu gua bang, stres banget. Dan akhirnya sama, kamu ada tanggal keramat, saya juga ada tanggal keramat. Ya, kalah ya. 23 Agustus 2009. Ya di mana di situ saya ikut kayak begini juga. Ya, di mana dari itu saya baru ajak nih si geblek menyambung itu. Apa itu petani itu kan kayak begitu loh kan? Saya kenal dia dari zaman dia masih single, masih keyboard player. Karena kita bikin PD ya bersama-sama ya. Anyway, itu another chapter. Jadi
Saya ikut camp ya 23 Agustus 2009 dan saya sama juga nangis terus nonstop dari sesi pertama sampai terakhir. Kalau dia apa yang pertama, kalau saya gila utang kiri kanan. Ada bisnis tapi utang kiri kanan. Siapa yang lebih buruk ya? Ya sama lah ya, sama ya gawat ya. Jadi saya ikut camp ini saya dipukul, ditampar, itu juga dapat kebenaran yang banyak. Ya. Dan salah satu yang saya dapat kebenaran adalah balik kepada doa saya yang tadi, yang kita aminin bersama-sama. Ingat, Tuhan jagakan pabrik saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Yang kita aminin ya. Ternyata itu doa yang salah. Di camp ini diajar itu salah. Mau tahu nggak yang benar ya bagaimana doanya? Halo? Mau. Oh mau ya. Dari kanan baru dari kirinya? Mau. Oh mau juga ya. Tadi kan kedengeran kirinya soalnya. Jadi doa yang benar di sini diajarin begini. Tuhan jagakanlah pabrik Tuhan yang saya kelola. Karena jika doa yang pertama, Tuhan jagakanlah pabrik saya supaya saya bisa melayani Tuhan. Saya ulang lagi, Tuhan jagakanlah pabrik saya. Sudah dapat? Pabrik Saya. bosnya siapa? Saya. Ya, kalian jawab sendiri aja. Jadi Tuhan jadi apa? Posisi di saat saya doa begitu, Tuhan jadi apa? Satpam. Oh iya, benar, paling sering tuh benar. Bagus, paling sering tuh jawab sapa, ya, dijagain, jangan dicolok, jangan kebakaran, ya nggak? Jagain tuh Pak, ada omset, ada ngomong, lu kirim omset, karyawan jelek, kirim yang bagus dong, ya macam-macam lah semuanya lah. Dan jadi itulah yang salah. Tapi dengan doa yang benar itu sangat-sangat memberkati. Ya, dan menurut saya anggap itu adalah the final truth that set me free. Karena Firman berkata kebenaran akan memerdekakan kita, ya benar? Kebenaran apa? Ya tadi itu. Untuk saya ya, melepaskan apa? Dengan saya serahkan itu kepada Tuhan semua, apa yang saya lepas? Kalau bisnis sama dengan bisnis kan tujuannya untuk mendapatkan profit dalam bentuk uang. Dan firman mengatakan akar seluruh kejahatan adalah cinta uang. Uang penting, tapi nggak boleh cinta. Kalau cinta, tuh ya Tuhannya ya uang. Saat saya bilang Tuhan jaga pabrik saya, itu pabrik saya, ya itu yang saya punya, uang saya. Tapi saya bilang kalau saya doa berubah, Tuhan jaga pabrik Tuhan. Bukan Tuhan punya, ini uang Tuhan. Beda sekali. Posisi saya jadi berubah. Kita habis itu dulu ya. Iya, oke. Tepuk tangan dulu dong buat